Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimahullah. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini khususnya kita dapat memenuhi perintah Allah untuk sama-sama kita tunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim kita. Tentu kita semuanya berharap para jamaah semoga sekecil dan sejelek apapun ibadah yang kita lakukan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita aturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahmatullah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tugas hidup kita itu ada dua. Yang pertama, kita diberikan tugas oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, tugas hidup kita adalah kita diberikan tugas oleh Allah agar kita mampu menjadi seorang khalifah fil ardh. Kedua tugas hidup itu seharusnya para jamaah kita laksanakan kedua-duanya dengan sempurna. Walaupun kemudian kenyataannya ada yang sangat baik dalam hal tugas beribadahnya, tapi sangat kurang dalam hal tugas kekhalifahannya. Dan demikian terjadi sebaliknya. Sebagai khalifah luar biasa, tetapi ibadahnya sama sekali tidak pernah dilakukan. Nah, jamaah Allah, jadi agar kita ini betul-betul tidak menjadi hamba yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Maka sekali lagi kedua tugas hidup itu seharusnya sekali lagi dapat kita laksanakan dengan sempurna. Agar kedua tugas yang Allah bebankan kepada kita sekalian itu dapat kita laksanakan dengan sempurna, maka mari kita membekali diri kita dengan melakukan 5M. Mulai daripada M yang pertama, yaitu mu'ahadah, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, dan yang terakhir mujahadah. Bapak Ibu rahimakumullah, M yang pertama mu'ahadah, bahwa kita sekalian para jamaah sudah pernah melakukan kontrak tauhid dengan Allah. Pada saat saya dengan panjenengan masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang. Sekali lagi, saat itu kita sudah pernah melakukan kontrak tauhid dengan Allah. Dan itulah yang kita katakan dengan istilah kontrak tauhid secara abstrak. Hal tersebut para jamaah Allah jelaskan di dalam Al-A'raf ayat 171, 172, 173, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam mukhatimah tadi. Arti daripada ayat 172 surat Al-A'raf: dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. 173-nya pada jamaah, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Bapak Ibu para jamaah, melalui dua ayat tersebut, sekali lagi yang pertama, ayat tersebut bahwa Allah sudah pernah meminta persaksian kepada ruh-ruh kita sebelum dahulu kita dilahirkan hidup ke dunia, dengan pertanyaan Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Saat itu para jamaah, seluruh ruh-ruh calon manusia menjawab dengan serempak, qalu bala syahidana, iya kamilah yang menjadi saksi ya Allah bahwa Kau Tuhan kami, bahwa Engkau yang wajib kami sembah, bahwa Engkau yang wajib kami ibadahi, bahwa Engkau yang wajib kami mintai pertolongan. Itulah kontrak tauhid kita dengan Allah saat kita dahulu masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang. Nah, kenapa sejak kita masih menjadi ruh itu para jamaah sudah diminta oleh Allah dengan kontrak tauhid tersebut? Bahkan saat itu kita semuanya menjawab,
qalu bala syahidna. Tidak ada seorang pun yang roh tadi itu dari roh-roh calon manusia itu yang menolaknya. Hal tersebut para jamaah agar ketika nanti kita di akhirat lalu ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok kemudian saat masih hidup di dunia lalu berubah, tidak bertuhankan kepadaku tapi bertuhankan kepada Tuhan yang lain misalnya. Maka saat itulah para jamaah tidak mungkin kita mengatakan, saya kok lupa ya Allah, kapan saya pernah melakukan perjanjian dengan Engkau ya Allah. Bahkan di ayat 173 itu jamaah, intinya saat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu argumentasi pun jamaah yang dapat kita ajukan kepada Allah untuk membela diri kita, tidak ada. Jadi kita sudah tidak boleh menyalahkan kedua orang tua kita. Kita tidak boleh menyalahkan nenek moyang kita. Masa ya Allah, karena perbuatan orang tua kami yang dahulu sesat itu, kami yang datang kemudian juga ikut mendapatkan laknat-Mu ya Allah. Alasan-alasan tersebut para jamaah sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah? Ingatlah Bapak Ibu bahwa hidup ini berproses. Mulai kita lahir menjadi seorang bayi, sampai kemudian kita beranjak menjadi seorang anak, dan bahkan sudah menjadi anak yang mukallaf, anak yang balik. Pada saat saya dengan jenengan sudah menjadi orang mukallaf, saat itulah para jamaah saya dengan panjenengan sudah harus memikul beban hukum taklifi, hukum yang harus ditanggung atau dipikul oleh orang-orang yang sudah mukallaf, namanya hukum taklifi. Apa saja hukum taklifi itu? Ya mulai daripada hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah. Saat saya dengan jenengan sudah menjadi orang mukallaf, hukum-hukum tersebut sudah menjadi beban kita. Mana yang wajib harus kita lakukan, mana yang haram harus kita tinggalkan, mana yang perintah harus kita kerjakan, mana yang larangan harus kita tinggalkan. Nah, pada saat kita sudah menjadi orang yang mukallaf itu jamaah, ada sebuah tuntutan bahwa saat itu para jamaah kita sudah harus memiliki sebuah kemandirian secara pribadi. Karena saat itu kita sudah harus memiliki kemandirian secara pribadi, maka saat itu seharusnya saya dengan panjenengan sudah mampu untuk berbuat apapun, baik yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Saat kita sudah mampu melakukan perbuatan yang baik atau sebaliknya, sekali lagi itu sudah menjadi sesuatu yang istilah saya kemandirian kita secara pribadi. Dan saat itu pula para jamaah kita sudah mengerti mana halal, mana haram, mana wajib, mana makruh, mana sunnah, dan lain sebagainya dan sebagainya. Makanya ketika kita sudah betul-betul menjadi orang mukallaf, bahkan kita tumbuh menjadi orang yang dewasa,
Maka para jamaah, justru saat kita sudah menjadi orang yang dewasa itu, saat kemandirian kita dalam hidup ini para jamaah betul-betul sudah menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dalam segala hal yang kita lakukan. Sehingga tidak boleh lagi nanti kita berargumentasi di hadapan Allah, orang tua saya ya Allah dulu tidak pernah mengajikan saya. Tidak boleh. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun nanti ketika dihisab oleh Allah. Dan memang para jemaah, sangat wajar kalau ada di antara kita ini kemudian lupa dengan kontrak tauhid yang pernah kita lakukan dengan Allah. Kenapa? Karena memang saat itu kita masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita dilahirkan oleh Allah untuk hidup ke dunia ini. Dan pada saat kita sudah menjadi orang mukallaf itu para jamaah, saat itulah kita harus melakukan mu'ahadah secara konkret. Kalau saat masih menjadi ruh itu kita melakukan mu'ahadah secara abstrak, kontrak tauhid secara abstrak. Pada saat kita sudah menjadi orang mukallaf, maka kita harus melakukan mu'ahadah tersebut secara konkret. Apa yang dapat kita lakukan agar kita mampu melakukan mu'ahadah secara konkret, secara nyata jemaah? Tentu semua kita sudah melakukan. Yang mu'ahadah konkret itu terrealisasi setidaknya 17 kali dalam sehari semalam, yang termaktub dalam doa yang paling utama yang harus kita baca setiap kali kita melakukan sholat, yaitu namanya surah Al-Fatihah. Disitulah ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah mu'ahadah konkret kita kepada Allah, kontrak tauhid kita secara nyata di hadapan Allah, bahwa kita senantiasa berjanji di hadapan Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jemaah, Imam As-Sawqani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir dan Imam As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Fawatihul Tafasir menjelaskan lafaz iyyaka yang berkedudukan sebagai maf'ul, sebagai objek, itu didahulukan, baru kemudian fa'ilnya, subjeknya, yaitu na'budu dan nasta'in. Padahal sebenarnya susunan kalimat itu mesti fa'il dulu baru maf'ul, pelakunya dulu baru objeknya. Tapi dalam ayat ini tidak, objeknya dulu baru pelakunya, maf'ul dulu baru fa'il. Kata Imam As-Sawqani dan As-Sabuni dalam kitab tafsirnya masing-masing tadi, ayat itu kenapa susunannya berbeda dengan aturan yang sebenarnya? Adalah hikmahnya likhtaksis, untuk kekhususan jemaah. Maksudnya apa? Bahwa peribadahan dan penyembahan, ibadah dan isti'anah itu harus hanya dikhususkan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita ini beribadah kepada selain Allah, tidak boleh juga kita beristi'anah, memohon pertolongan juga kepada selain Allah.
Sehingga kenapa didahulukan objek baru subjek? Iyyaka baru na'budu wa iyyaka baru nasta'in. Jazakumullah. Mu'ahadah konkret yang kita realisasikan dalam ucapan dan doa yang wajib kita baca setiap kali sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jamaah, itu adalah ada muatan akidah, ada muatan ibadah, ada muatan akhlak. Jadi melalui ayat tadi jelas, dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muatan akidahnya bahwa sekali lagi jamaah, tidak boleh kita beribadah dan beristi'anah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muatan ibadahnya bahwa memang melalui ayat tadi jelas kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muatan etika atau akhlaknya jamaah, seharusnya kita itu baru mendapatkan hak kita setelah kita melakukan sebuah kewajiban. Jangan minta hak sebelum kita melakukan kewajiban. Makanya dalam ayat tadi, beribadahlah dulu, iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in, baru mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Etikanya memang begitu. Lakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kita boleh menuntut hak kita. Dan itu sekali lagi terrealisasi dalam ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu para jemaah, jadi mu'ahadah ini harus menjadi dasar hidup kita. Dasar hidup kita itu apa? Bertauhid kepada Allah. Tidak mungkin kita mampu melaksanakan tugas hidup untuk beribadah dan sebagai khalifah fil ardh dengan sempurna tanpa mendasari hidup kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jamaah, lebih konkret ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah jika ibadah itu tidak kita dasari dengan beriman kepada Allah, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, memang hidup ini dasarnya adalah beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Dan ketauhidan kita sudah kita mulai sejak kita masih menjadi ruh, belum mewujud manusia seperti sekarang ini. Dan itu kita kenal dengan istilah mu'ahadah secara abstrak. Dan saat kita sudah menjadi orang dewasa seperti ini, saat ini kita wajib merealisasikan mu'ahadah kita secara konkret. Dengan cara kita lakukan ibadah yang paling pokok dalam hidup ini, yaitu kita laksanakan ibadah sholat yang wajib maupun sholat yang hukumnya sunnah. Setelah kita mampu untuk mendasari hidup kita dengan mu'ahadah, melakukan kontrak tauhid dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, yang kedua para jamaah, agar kita sukses dalam mengemban dua tugas tadi, kita harus melakukan yang namanya muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau dulu ada istilah waskat, bukan sekedar pengawasan melekat, tapi waskat adalah pengawasan malaikat. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah jelaskan dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Tidak ada suatu ucapan pun yang kita ucapkan
kecuali hadir di dekatnya malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib jamaah rahmatullah akan selalu mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Malaikat atid akan selalu mencatat kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita sudah memiliki sikap hidup ini muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah melalui kedua malaikat tersebut, maka tentu konsekuensi logis yang harus kita lakukan, hidup ini harus kita manage dalam kehidupan kita ini dengan hati-hati. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam ini. Kenapa? Ingat, segala macam perbuatan, ucapan, tindakan yang kita lakukan semuanya ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memiliki sikap muraqabah ini, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentu kita tidak akan memilah dan memilih di mana kita sedang berada. Kalau dalam kondisi tertentu, wah ini kebetulan tidak ada teman saya, tidak ada kolega saya, tidak ada tetangga saya, tidak ada keluarga saya, ya sudah, saya melakukan perbuatan yang ini. Memang keluarga kita tidak tahu jemaah, tetangga kita tidak tahu jemaah, teman kita tidak tahu jemaah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat mengetahui apapun yang sedang kita lakukan. Ketika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah yang kedua, maka sudah menjadi kebiasaan beliau selalu melakukan belusukan, datang ke satu kota ke kota yang lain, masuk ke satu kampung ke kampung yang lain. Pada saat masuk di satu perkampungan itu jemaah, Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda pengembala kambing, dan kemudian disapanya, "Assalamualaikum saudara." "Waalaikumsalam tuan." "Kamu yang sedang mengembalakan kambing ini?" "Iya tuan." "Sangat banyak ya rupanya?" "Iya sangat banyak." "Kira-kira majikanmu tahu tidak berapa jumlah kambing yang sedang kamu gembalakan?" "Tentu majikan saya tidak tahu tuan berapa jumlah kambing yang sedang saya gembalakan, karena kebetulan majikan saya memiliki perusahaan-perusahaan yang lain yang sangat banyak, tentu tidak akan pernah tahu berapa jumlah kambing yang sedang saya gembalakan." Saat pemuda itu menjawab seperti itu, Khalifah Umar mencoba untuk menguji keimanan pemuda itu. Nah, kata Khalifah Umar, "Kalau begitu kebetulan." "Maksud Tuhan kebetulan bagaimana? Kan di antara kita tidak ada yang melihat bahwa kita melakukan sebuah transaksi. Maksud saya butuh seekor kambing dan tentu kamu butuh uang kan? Dan transaksi yang kita lakukan ini kan tidak ada orang yang melihat kecuali kita berdua saja." Saat Khalifah Umar menguji keimanan seorang pemuda pengembala kambing seperti itu, apa jawaban dia? "Tuan, apa yang kita lakukan ini memang tidak ada orang melihat transaksi yang kita lakukan ini, tapi Allah Tuhan melihat apa yang kita lakukan ini." Ketika Khalifah Umar mengetahui akan keimanan yang luar biasa, sikap muraqabah yang luar biasa pada seorang pemuda pengembala kambing itu jamaah, akhirnya dirangkul pemuda itu, ditepuk-tepuk dadanya, "Kamu luar biasa, kamu luar biasa." Jadi seorang pengembala kambing memiliki sikap muraqabah yang luar biasa. Ini sungguh menjadi sebuah ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Seharusnya seperti itulah jamaah agar kita selamat dunia sampai akhirat.
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih daripada sikap muraqabah menjadi M yang kedua, agar kita sempurna di dalam melaksanakan ibadah dan juga sebagai seorang khalifah, mari kita lakukan M yang ketiga, yaitu muhasabah. Di samping selalu merasa diawasi oleh Allah, secara pribadi-pribadi kita juga harus selalu melakukan introspeksi diri, mengoreksi diri kita masing-masing. Orang yang beruntung itu jamaah adalah orang yang selalu mampu melakukan muhasabah. Orang yang mampu untuk mengetahui tentang potensi dirinya di saat melakukan interaksi sosial di mana mereka berada. Saat saya dengan panjenengan melakukan interaksi sosial di mana kita berada, maka di saat itulah ada perintah dari ajaran agama kita agar kita selalu melakukan yang namanya saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling membantu di saat kita sedang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di mana kita berada. Tidak boleh kita bersikap acuh tak acuh. Tidak boleh kita merasa paling segalanya, tidak boleh. Karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau dawuh, "Man kana lahu jarun falyatasaddaq bi jari, wa man kana lahu mal falyatasaddaq bi mali, wa man kana lahu 'ilmun falyatasaddaq bi 'ilmi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati." Kata Rasulullah para jamaah, barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan pangkat dan jabatan, maka bersedekahlah dengan pangkat dan jabatan kita. Barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan harta kekayaan, malu, perintah Rasulullah, bersedekahlah kita dengan harta kekayaan kita. Dan barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan ilmu, maka bersedekahlah kita dengan ilmu kita. Bahkan jika di antara kita jabatan tidak, harta tidak, ilmu juga tidak Allah berikan kepada kita, hanya Allah memberikan kekuatan secara fisik, maka perintah Rasulullah juga bersedekahlah dengan kekuatan fisikmu. Sebuah hadis yang memberikan sebuah ilustrasi betapa kita sekalian ini diperintahkan para jamaah dengan nyata agar betul-betul kita mampu melakukan interaksi sosial itu dengan sebaik-baiknya, mampu melakukan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Sehingga kemudian para jamaah, yang dimaksud dengan ta'awun, saling tolong-menolong itu tidak harus berupa materi jamaah. Bisa kita membantu orang lain dengan pangkat dan jabatan kita. Bisa kita membantu saudara kita dengan harta kita. Kita bisa membantu saudara kita dengan ilmu kita. Bahkan kita bisa membantu saudara kita dengan fisik, kekuatan jasmani kita. Bapak Ibu rahimahullah, memang dalam hidup ini para jamaah, yang dikatakan orang yang kaya itu jamaah bukan karena hartanya.
Orang kaya yang sesungguhnya itu jemaah adalah orang yang kaya hati, merasa selalu cukup dengan pemberian Allah, berapapun yang Allah berikan kepada kita. Sebab sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, kita masih selalu merasa kurang, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian para jamaah, kebahagiaan itu tidak semata-mata karena ditentukan sebanyak mana materi harta kekayaan yang kita miliki. Tidak semata-mata ditentukan oleh itu. Sehingga kadang-kadang ada sebuah ungkapan yang sulit untuk kita nalar, jemaah. Ungkapan bahasa Jawa yang sudah kita kenal itu, mikul dawet sinambi pura-pura numpak sedan berbes mili. Apa itu Ustaz? Jadi mikul dawet sinambi pura-pura numpak sedan berbes mili. Sekedar penjual cendol tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Karena pandai bersyukur kepada Allah. Hatinya kaya. Tapi justru yang naik Mercedes selalu hatinya menjerit, menangis, karena merasa belum puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ajaran muhasabah ini para jamaah tidak mesti kita lakukan. Muhasabah itu hanya setiap akhir tahun seperti sekarang ini. Muhasabah itu harus kita lakukan setiap saat. Sehingga kemudian dengan kita melakukan muhasabah itu jamaah, maka harus ada perbedaan, harus ada perubahan, harus ada peningkatan. Perbedaan dari yang kecil harus menjadi lebih besar, peningkatan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dan begitu seterusnya. Itulah fungsinya kita melakukan muhasabah. Intinya harus selalu ada perbedaan dan peningkatan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan saya dengan panjenengan. Kata Rasulullah, "Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah para jamaah, barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, maka kita termasuk orang yang khasir, orang yang merugi. Jadi harus ada perbedaan dan peningkatan. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka kita termasuk orang yang rabih, orang yang beruntung. Nah, berikutnya, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah syariat Islam ini jemaah, insyaallah. Islam ini selalu mengajak kepada kita untuk melakukan hal-hal yang produktif, bahkan yang konstruktif. Harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik. Kenapa para jamaah? Semakin kesana kita ini harus dalam kondisi lebih baik, kondisi lebih baik, kondisi lebih baik. Tentu saya dengan panjenengan sangat memahami alasannya kenapa Rasulullah mengajak kita harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik. Karena semakin kesana perjalanan hidup kita bukan semakin jauh dengan kematian,
tetapi semakin kesana perjalanan hidup kita justru semakin dekat dengan ajal kita. Sehingga secara logis dapat kita pahami jamaah, ajakan Rasulullah agar kita semakin baik, semakin baik, semakin baik itu jamaah, agar di penghujung usia kita nanti semua kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal. Kan itu jamaah yang menjadi harapan kita semua. Nah, agar kita mampu mencapai husnul khotimah itu jamaah, harus kita lakukan yang namanya husnul sirah. Jadi sekali lagi, untuk mencapai husnul khotimah kita harus melakukan husnul sirah, baiknya perjalanan hidup kita. Tidak mungkin orang itu dengan latar belakang yang tidak baik lalu saat ajal kita datang kemudian bisa husnul khotimah, ya tidak mungkin. Kecuali seperti dalam sebuah hadis. Dan hadis itu saya memahami itu kasuistis. Saat hidup Masya Allah melakukan perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan syariat Islam, tetapi di penghujung usianya mendapatkan hidayah Allah dan kemudian kembali ke jalan Allah dan akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kemudian jamaah, husnul sirah ini menjadi sangat penting. Baiknya perjalanan hidup kita tata mulai sekarang dengan kita selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Dan kemudian yang keempat para jamaah, tidak cukup kita hanya muhasabah, tapi yang keempat kita harus melakukan mu'aqabah, memberikan sanksi terhadap diri sendiri ketika kita teledor tidak melaksanakan ibadah atau ketika kita teledor dalam melakukan kemaksiatan. Kalau subuh ini saya tidak bisa salat berjamaah, apa sanksi yang harus saya lakukan untuk diri saya sendiri? Mungkin kita keluarkan uang kita masukkan ke kotak infak 500.000 sebagai gantinya hilangnya kita sholat berjamaah. Memang Bapak Ibu, memberikan sanksi terhadap orang lain itu sangat mudah, tapi memberikan sanksi terhadap diri sendiri itu sangat berat dan sangat sulit. Tetapi agar kita selamat itu harus kita lakukan jamaah. Sehingga dalam hidup ini tidak ada satu kesempatan pun yang menyebabkan kita rugi di hadapan Allah. Makanya jamaah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu kan jelas bahwa Rasulullah itu menjelaskan nanti atas takdir Allah, kalaupun kemudian di akhirat itu atas takdir Allah itu dimasukkan surganya Allah, ternyata orang-orang yang di dalam surga Allah itu para jamaah masih banyak yang sangat menyesal. Jangan bayangkan, yang di surga saja masih banyak yang menyesal. Kata Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha. Tidak ada yang menyebabkan penduduk surga itu menyesal luar biasa kecuali saat masih hidup di dunia seperti sekarang ini berlalu satu waktu jamaah. Berlalu satu waktu, yang berlalunya satu waktu itu tidak kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang berlalunya satu waktu itu tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, maka cukup menjadi alasan walaupun kita sudah dimasukkan oleh Allah di dalam surga, kita masih cukup menyesal. Kenapa? Karena saat kita hidup di dunia seperti sekarang ini,
merasa kurang maksimal dan optimal di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agar kita tidak merugi, mari kita lakukan mu'aqabah terhadap diri kita masing-masing, memberikan sanksi terhadap diri kita masing-masing. Mungkin kalau pas nggak bisa jamaah karena sesuatu hal, gantinya apa? Hari ini saya harus membaca Al-Quran 3 juz misalnya. Hari ini saya harus mengeluarkan materi saya 1 juta misalnya. Itu sangat penting jamaah, memberikan sanksi terhadap diri sendiri. Akhirnya para jamaah sampailah kita pada N yang kelima, yaitu mujahadah. Hidup ini para jamaah harus bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Bersungguh-sungguh di dalam menghindarkan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Bahkan hidup ini para jamaah harus bersungguh-sungguh untuk kita pergunakan potensi yang ada pada diri kita dalam rangka untuk kebahagiaan diri kita, keluarga kita, bahkan untuk kebahagiaan orang lain. Karena saya pinjam istilah Gus bahwa hidup ini tidak penting jamaah menjadi ini dan menjadi itu, nggak terlalu penting. Yang penting hanya satu, jadilah hidup ini kita menjadi orang yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain. Itu yang terpenting. Karena ketika saya dengan mampu menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain adalah dikatakan oleh Rasulullah menjadi khairun nas, manusia terbaik. Menjadi manusia yang terbaik. Nah jemaah, agar hidup ini kita terus mampu mengembangkan potensi diri kita, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan para jamaah kecuali kita harus selalu berkiprah di bidang ilmu. Bahkan ilmu itulah yang akan mampu menghantarkan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, bahkan mencapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhir. Sebuah hadis yang sudah sering saya sampaikan, riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah SAW beliau dawuh, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia, tempuhlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, tempuhlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup bahagia dunia akhirat, tempuhlah dengan ilmu. Dengan saya serta jenengan selalu membekali diri dengan bertambah wawasan, bertambah pengetahuan, bertambah ilmu, maka apapun tindakan dan aktivitas yang kita lakukan jamaah, pasti aktivitas yang akan kita lakukan itu menjadi aktivitas yang dalam bahasa trennya apa? Seluruh yang kita lakukan akan kita laksanakan dengan secara profesional, tidak acak-acakan. Jadi tidak boleh saya dengan jenengan ini melakukan suatu pekerjaan dengan tidak profesional, tidak boleh dalam Islam ini. Semua harus kita lakukan dengan baik, dengan profesional. Sebab kalau sebuah pekerjaan itu tidak kita lakukan dengan profesional, tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional, kita diingatkan dengan hadis Rasulullah melalui riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah dawuh, "Idza wusidal amru
ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Ketika sesuatu itu diamanahkan, ketika suatu urusan itu diamanahkan kepada orang yang bukan ahlinya, enggak profesional, maka kata Rasulullah, fantadhiris sa'ah, tunggulah saat kehancurannya, bukan saat kejayaannya, tapi justru tunggulah, kata Rasulullah, saat kehancuran. Maka Bapak Ibu rahimahullah, tentu tidak mudah memanage dan membekali diri dengan 5M tersebut, mulai mu'ahadah, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah, dan mujahadah. Tetapi kalau saya dengan panjenengan betul-betul mampu memanage hidup dan kehidupan kita ini dengan melakukan 5M tersebut, maka pasti jamaah hidup kita akan bahagia, akan selamat fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu rahimahullah, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan beberapa hal yang sudah kita sampaikan melalui dasar-dasar ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi sesuatu yang kita upayakan agar kita mampu membekali diri kita dengan 5M dalam rangka untuk mencapai sekali lagi keselamatan dunia sampai akhir. Matur nuwun. Dan apakah ada yang mau di-sharingkan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah cukup, maka mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.